Halo teman-teman, apa kabar kalian? Ketemu lagi di Dapur Nuni Putri, tapi kali ini aku nggak masak lagi. Tapi kita mau nge-review dari masakan atau jualan orang lain, oke? Nah, hari ini aku mau makan dan aku mau beli dari aplikasi Gojek. Di Gojek itu kan ada GoFood ya teman-teman ya, udah pada tahu dong semua. Nah kebetulan aku ada dapat voucher banyak banget. Sayang banget kan kalau voucher itu nggak dipakai. Terus aku kepikiran, yuk kita nge-review dan sekalian kita makan siang dari jualan orang lain ya. Oke, siang ini aku udah dapat nih, namanya nasi ambyar. Nah pilihan aku hari ini adalah ada dua nih. Aku mau bukan dua tapi tiga. Mau nyobain 3 macam. Ada ayam goreng, ada ayam geprek, ada ayam bakar. Dan semuanya kebetulan di restoran itu udah satu paketan. Nah, jadi aku pilih 2 paket. Yang satu paket Kelana 2 itu dia ada 2 macam. Isinya tadi apa ya? Ayam goreng sama ayam bakar. Nah, satunya lagi aku pilih ayam geprek aja. Nah, sambelnya ada sambal mata, ada sambal kemiri, ada sambal bawang. Oke? Total semuanya itu tadi cuma setelah didiskon 86.000 udah sama ongkir. Dari harga awalnya itu 103 teman-teman. Terus ongkirnya 12.000. Jadi totalnya harusnya 103 tambah 12.000 115 ya. Jadinya aku cuma bayar 86.000. Jadi kalau dihitung-hitung hampir 30.000 ngiritnya. 28.000. Bener kan? Nah, jadi kita ngirit 28.000 untuk review kali ini. Sebentar lagi kita order ya. Oke, order. Oke. Let's eat, bukan let's cook. Let's eat. Tada! Ini dia makanannya, udah sampai. Tadi pesennya kurang lebih sampai rumah itu cuma 30 menitan. Oke, sekarang kita unboxing. Ceritanya unboxing. Nah, dapat tanda mata dari ayam ambyar. Ini ada macam-macam sambelnya dia ya. Setahu aku ada ayam bawang, terasi, kemiri, sambal mata, sambal cobek, sambal apa sih satu lagi deh? Ada deh. Kita mau buka dulu ini nih. Semuanya kita buka bareng lah ya. Ini apa isinya ya? Nasi ayam. Tulisannya semua nasi ayam. Bingung gue. Kita buka aja. Oke. Ini nasi ayam goreng. Ini nasi bakar. Dapat kremesan ya. Kremesannya cuma dikit sih, kurang banyak untuk aku. Apa nih? Ayam geprek. Sekarang kita mau coba dulu apa ya? Ini yang jarang aku makan tuh sambal kemiri ya. Ini ayam bakar sambal kemiri. Kita coba juga pedesnya. Kok sambalnya dikit banget ya? Makan yuk. Ayamnya empuk banget. Ayam bakarnya resep banget teman-teman. Cuma buat aku, sorry ada tulangnya. Sambalnya kurang pedes. Buat aku loh ya. Aku udah temenin Enco nih anjingku. Dia kalau ngeliat orang makan udah nomor 1. Co, sit down. Ya, good. Tapi ini dagingnya serius empuk. Dan kita mau coba pakai nasi ya teman-teman. Coba pakai nasi. Gak usah banyak-banyak nasinya. Kalau buat aku sambalnya kurang pedes. Cuma jujur, ayam bakarnya resep banget rasanya. Dan rasanya pas. Endulita. Oke, sekarang satu lagi ya teman-teman. Pengen ngerasain banget sambalnya. Ini udah aku kasih sambal, sengaja aku banyakin nih sambalnya. Karena sambalnya dapetnya dikit banget. Nih, makan yuk. Pas banget dimakannya sama nasi. Dapat kremesannya juga. Harusnya kremesannya lain kali
diplastikin sebenarnya, supaya namanya kremesan pasti makannya pakai kriuk kriuk kriuk. Nah, itu tetap masih ada rasanya seperti itu. Sekarang kita mau coba yang ayam geprek. Sambelnya apa tadi? Sambal bawang ya, Mbak? Sambelnya nggak banyak sih teman-teman tuh, cuma di ayamnya aja dikit gitu. Kita coba dulu ya. Belepotan ya, tempatnya kecil soalnya. Jujur satu, aku juga jualan ayam geprek kan dulu. Buat aku ini gosong, udah over. Jadi gorengnya udah agak over, jadi agak pahit rasanya ayamnya. Sambal bawangnya jujur kurang otentik sambal bawang. Jadi buat aku masih agak kurang. Masih the best ini tadi. Nah, ini ayam bakar. Coba ya, kita makannya nggak pakai yang ada gosongnya. Serius, ini gosong. Jadi rasanya pahit. Bener. Kalau nggak pakai yang gosongannya, sambalnya memang kurang. Sambal bawangnya ya, sambal bawangnya buat aku nggak otentik sambal bawang. Jadi ya nggak tau lah ya, itu udah buatan dari mereka. Jadi paling the best untuk sementara ini. Oke, sekarang kita cobain yang sambal mata ya teman-teman. Nih, sambalnya dulu. Aku tuh namanya sambal mata. Mungkin karena aku tuh tukang jualan juga ya gitu. Sambal mata itu nomor 1. Oke, harus dicobain sama ayamnya. Ayam gorengnya gimana? Kita cobain pakai sambal mata. Oh, jangan pakai nasi dulu ya. Makan yuk. Sorry, aku emang gitu. Kalau makan sambil mikir. Oke. Sambal matanya berasa sambal mata. Kuncinya cuma satu sambal mata itu, sereh sama daun jeruk. Sama yang kurang, sebenarnya ada yang kurang, terasi. Rasa terasinya nggak ada. Kita coba pakai nasi ya. Oke. Dari ketiga ini yang udah gua cobain, yang paling the best ini apa? Ayam bakar sambal kemiri. Sambal kemirinya enak banget. Buat aku 2 jempol. Oke. Terus yang kedua baru ini ayam goreng sambal mata. Sambal matanya enak, udah kerasa banget sambal matanya. Cuma yang kurang mungkin kalau yang otentik di Bali pakai terasi dikit. Terasinya yang terasi udah dibakar, itu yang enak gitu. Dan yang ketiga baru ini ayam ayam geprek ya. Ayam geprek sambal bawang. Jujur ini ayam gepreknya terlalu over gorengnya, jadi pahit. Enggak ya, kebetulan pas kita dapatnya seperti ini ya, jadi pahit. Terus sambal bawangnya juga kurang otentik sambal bawang. Mungkin karena aku biasa masak sambal-sambelan, jadi ngerti rasanya sambal otentik seperti apa. Tapi buat aku memang semuanya enak. Tapi yang paling juara top nomor 2 jempol ini ayam bakar. Aduh, sedikit kepedesan. Kebiasaan aku habis makan selalu minum teh panas. Tawar ya teman-teman, jangan minum manis. Tips buat kalian semua ataupun buat makanan yang pokoknya yang kita review, selalu aku bilang gini, jaga kualitas makanan kalian supaya cita rasa kalian tidak berubah. Jadi saat orang lain makan
misalnya sambal matahmu udah enak nih, atau sambal kemirimu udah enak, jangan sampai itu turun, karena itu yang akan buat orang istilahnya, kok udah berubah ya rasanya, seperti itu. Nah, seperti ini pengalaman aku juga di jualan ya, gitu. Jadinya kalau ada yang berubah dikit, biasanya customer aku akan bilang, kok makanannya sekarang, misalnya, pernah dulu banget, rasanya beda, dan ternyata itu bukan aku yang masak, tapi waktu itu aku punya anak buah. Akhirnya aku baru ngerti, oh oke, jadi memang cita rasa orang itu udah berbeda, tangan pindah ke tangan juga beda gitu kan, gitu. Nah, jadi tetap untuk jualan kalian apapun juga jangan sampai menurun kualitasnya, itu aja sih. Terus apa lagi Mbak? Ya maksudnya kan kayak kalau kita lihat orang review gitu, influencer kan kayaknya menarik banget. Terus ternyata kita cobain nggak seenak yang kita kira gitu. Bener tuh kata anakku. Jadi istilahnya kan sebelum kita nge-review ini, kita makan ini ya, kita beli tadi, kita lihat dulu juga dari influencer yang ada di baik YouTube, IG dan semuanya itu. Dan aku ngeliat misalnya seperti ada salah satu, mereka bilang yang paling enak adalah sambal bawang. Nah, ternyata hari ini aku dapat ya, satu sambal bawangnya kurang otentik. Terus memang ayamnya, jujur ayamnya tadi anakku juga udah nyobain, ayamnya gosong. Jadi itu mengurangi cita rasa. Jadi istilahnya buat karyawannya juga di situ kan kadang-kadang ada outlet yang banyak ya gitu. Jadi nggak semua orang bisa mempertahankan seperti satu outlet yang enak banget gitu. Jadi mungkin influencer lain belinya di outlet yang mana, saya beli yang di mana. Kadang-kadang itu jadi kok rasanya nggak sesuai ya seperti yang yang udah influencer itu istilahnya review gitu. Akhirnya malah jadi kecewa. Nah, itu sih satu tips dari kita supaya istilahnya menjaga kualitas, kembali lagi menjaga kualitas supaya tetap dari satu outlet ke outlet yang lain sama, dari satu tangan ke tangan yang lain yang masak juga sama. Gitu aja review untuk kali ini. Dan maaf kalau misalnya ada kata-kata yang nggak berkenan, tapi ini jujur sih. Jadi aku mau belajar untuk nge-review jujur. Jadi apa yang kita makan itu yang kita omongin gitu. Oke? Dan untuk kalian pokoknya semuanya, aku percaya semuanya enak. Apa yang udah dijual di luaran itu enggak orang sembarangan jualnya, ya kan gitu. Nah, yang satu lagi plusnya di sini adalah ayamnya super empuk dan itu bagus banget. Kalau udah gitu nggak ada bekas darahnya dan itu bagus banget. Itu nilai positif ya untuk restoran kalau misalnya jual makanan seperti ayam goreng atau apapun nggak ada bekas, nggak ada merahnya darah ataupun juga dagingnya itu empuk, itu nilai positif dan nilai tambah untuk mereka. Oke? Thank you guys udah nonton video aku kali ini. Nanti kita akan makan-makan lagi yang lain. Kita beli-beli lagi dari GoFood, kayak dari GrabFood, kayak banyak sekarang online yang bisa kita pesen, ya kan? Dan juga aku mau nge-review dari beberapa jualan online yang dari rumah. Dari yang masak tuh namanya home cook. Home cook itu orang yang masak dari rumah. Jadi bukan restoran tapi masak di rumahan. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di vlog aku selanjutnya. Dan terus makan sehat, terus makan yang baik. Nggak apa-apa kok beli dari orang yang masak dari luaran, tapi yang penting sehat dan terjaga. Tadi waktu dikirim pun masih di seal yang rapat. Oke, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Dan God bless you all. Bye.